Sudah lama aku memimpikan kehadiran malaikat kecil di dalam dekapanku. Aku tahu sejak dulu kalau aku tidak akan pernah bisa memilikinya sendiri. Jadi tak banyak harapan yang kutaruh pada istriku, Jenna. Keinginan itu rupanya sudah mendarah daging. Dan tiap kali melihat anak kecil di taman, aku selalu mengatakannya pada Jenna. Pasti indah rasanya mendekap anak itu setiap hari dan menggelitik tubuhnya hingga dia menggeliat sambil tertawa. Ucapku, aku tahu Jenna juga menantikannya sama denganku. Hanya saja ia tidak tahu yang sebenarnya. Fakta itu kusimpan sendiri karena aku sangat takut Jenna akan meninggalkanku dan memilih pria lain yang bisa memberi dia keturunan. Menghabiskan hampir 7 tahun bersama Jenna, tak mungkin aku tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Aku tahu kalau diam-diam dia selalu pergi ke dokter dan melakukan serangkaian tes agar bisa memiliki seorang anak. Tapi ia sengaja tak mengatakannya padaku. Betapa manisnya dia berusaha sekeras itu tanpa pernah mau menyinggung perasaanku. Aku tahu semuanya adalah salahku dan egois rasanya kalau Jenna tidak ku beritahu. Tapi saat aku bersusah payah mengumpulkan semua keberanian untuk mengatakan padanya, suatu hari Jenna melompat ke dalam pelukanku dengan wajah yang sangat gembira. "Kamu berhasil melakukannya," teriak Jenna sambil menghujaniku dengan ciuman. "Apa maksudmu?" tanyaku bingung. Lalu dia menunjukkan beberapa alat tes kehamilan. "Aku telah mengujinya kemarin malam," jawabnya. Ada rasa senang bercampur sakit yang tak bisa ku jelaskan. Dia sudah menemukan jalannya sendiri, pikirku. Tetapi hari itu aku memutuskan untuk menunjukkan rasa bahagiaku. Sudah lama aku menantikannya, dan aku tidak ingin bersikap lebih egois dengan menyia-nyiakan usaha Jenna mewujudkan mimpiku. Aku berusaha terlihat baik-baik saja, seolah dia berhasil membodohiku. Tetapi jauh di dalam hati, aku berusaha memulihkan diri. Setidaknya dia melakukan ini semuanya untukku dan tidak meninggalkanku demi pria lain, pikirku. Masih berusaha mencari sisi positif dari apa yang Jenna lakukan. Selama 9 bulan aku memulihkan hatiku pada Jenna, hingga akhirnya Cindy lahir dan memperbaiki keadaan semudah membalikkan telapak tangan. Aku jatuh cinta kepadanya sejak pertama kali mendengar tangisan Cindy. Rasa bahagia itu tak lagi bisa aku sembunyikan dan terpancar dengan jelas di wajahku. Berbeda denganku yang merasa bahagia, Jenna justru terlihat sangat cemas dan khawatir. Aku sangat tahu apa yang menyebabkannya seperti itu. Ia takut. Aku tahu semuanya, jawabku dalam hati. Tetapi aku justru mengubah keadaan. Tak pernah kusinggung masalah Jenna yang memiliki Cindy dari orang lain. Kehadiran mereka di hidupku sudah sangat cukup. Meski sakit hati, sebenarnya aku sangat berterima kasih pada Jenna karena telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan mimpiku. Tak pernah sekalipun aku membahas soal itu pada Jenna. Aku membiarkan dia merasa berhasil membodohiku selama bertahun-tahun dan tak berniat untuk mengacaukan perasaan itu. Hingga saat ulang tahun Cindy yang ke-7, seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku sendiri yang membukanya saat itu.
lalu menemukan seorang pria berjas hitam. Dan dia berpenampilan sangat necis. "Halo, selamat siang," sapanya ramah. "Perkenalkan, aku Dio, teman sekolah Jenah," imbuhnya sambil mengulurkan tangannya. Aku menjabat tangan Dio dengan mantap, meski jantungku mulai berdegup sangat cepat, seolah berpacu dengan waktu. "Aku ingin bertemu dengan anakku," ucap Dio. Akhirnya kalimat itu terlontar dari mulutnya. Kalimat yang sangat kutakuti akan membuat aku kehilangan Cindy dan Jenna dalam sekali waktu. Aku hanya bisa berakting seolah baru mengetahui tentang kebenaran itu. Dan Jenna cuma diam tak bergeming. Ia tak berusaha menjelaskannya padaku. "Aku ingin kamu dan Cindy ikut denganku, Jenna," ucap Dio pada istriku. Aku mulai menangis, meski tidak terisak. Jenna hanya diam sambil memandang ke arahku dan Dio secara bergantian. "Apa kamu perlu mengambil semua barangmu?" tanya Dio meyakinkan Jenna. Cindy yang sedari tadi terlihat bingung, hanya diam sambil berusaha mencerna semuanya. "Aku ingin sama papa," ucapnya. "Aku tidak tahu siapa Om ini," tambah Cindy. "Hei sayang, Om ini adalah papa biologismu," ucap Jenna pada Cindy, yang membuat anak kami mundur menjauh dari ibunya. "Apa maksudmu?" "Aku hanya punya papa," teriak Cindy sambil bersembunyi di belakangku. "Kamu dengar itu?" tanyaku pada Jenna dan Dio. "Tapi kita harus tetap bersama, Cindy," bujuk Jenna. Dan cengkraman Cindy pada tanganku terasa semakin kencang. "Kamu tidak harus pergi jika tidak mau, Cindy," jawabku. "Dava, ayolah. Dia anakku," sahut Jenna. "Aku melakukan itu dengannya hanya untuk membuatmu bahagia," bisiknya pelan. "Kamu harus mengakui kalau ekonomimu memburuk, Dava. Tak lagi ada harapan untuk Cindy hidup bahagia," tambah Jenna. Aku mengerti kemana masalah itu bermula. Bisnisku memang sedikit tidak stabil, tetapi bukan berarti aku tidak bisa berjuang untuk anakku. Namun aku hanya melihat ke arah Cindy yang sudah terisak sambil mencengkram tanganku. "Ibumu benar," ucapku singkat. "Mungkin sebaiknya kamu coba tinggal bersama mereka. Dan jika tidak nyaman, kamu bisa kembali ke sini kapanpun kamu mau," tambahku. Isak tangis Cindy semakin menjadi-jadi, dan ia memelukku dengan sangat erat. "Aku tidak mengenalnya, Papa. Kamu adalah papaku. Aku tetap ingin di sini," rengek Cindy. "Cindy, kamu dengar Papa," sahut Jenna. Aku hanya bisa memeluk anakku dengan erat sambil mengusap rambutnya yang sudah dikepang dua oleh Jenna. "Apa kamu bisa tinggal bersama kami?" tanya Cindy padaku. Dan aku hanya bisa menggelengkan kepala. Ingin rasanya aku mengamuk dan mengusir kedua orang itu dari rumahku. "Aku tidak ingin pisah dengan Cindy," ucapku dalam hati. Tetapi dengan segala drama, akhirnya Jenna berhasil membawa Cindy dan pergi dari rumahku. Selama hampir 1 tahun, aku merasa kehilangan setengah nyawa dan berusaha membangkitkan bisnisku kembali. Aku akan merebut Cindy kembali, tekadku dalam hati. Jadi, aku akan bekerja 2 kali lebih keras untuk membangkitkan bisnisku, bahkan mencoba mengembangkan sayapnya dalam sehari. Aku hanya bisa memejamkan mata selama 2 jam. Sisanya,
tentu saja memikirkan tentang Cindy dan bisnisku. Aku sangat tidak senang jika Jenna melakukannya hanya karena harta. Aku bisa menjamin hidup Cindy, teriakku dalam hati. Hampir 2 tahun, bisnisku mulai kembali stabil, dan sayapnya pun perlahan mulai berkembang. Di saat itulah, aku melihat Cindy dan Jenna berdiri di depan pintu rumahku. "Cindy!" teriakku histeris. "Anakku!" ucapku sambil mencium seluruh wajah dan rambutnya. "Bagaimana? Apa kamu nyaman tinggal di sana? Kenapa kamu terlihat sangat kurus?" tanyaku bertubi-tubi. Cindy menoleh kesal ke arah Jenna. "Di sana tidak enak. Om itu hanya memanfaatkan kami," jawabnya dengan nada marah. "Haha, Papa sangat merindukanmu, Cindy. Kamu tahu?" tanyaku, yang berhasil membuat suasana hatinya berubah menjadi jauh lebih baik. Cindy menganggukkan kepala, dan aku kembali memeluk Cindy. "Apa sekarang kamu mau tinggal di sini?" tanyaku. "Asal kamu janji tidak akan menyuruhku tinggal dengan siapapun setelah ini," jawabnya dengan wajah yang sangat menggemaskan. "Maafkan Papa, tapi kali ini aku tidak akan melepaskanmu," sahutku. Cindy memelukku dengan sangat erat. "Tapi Cindy," ucapku tertahan. Cindy melepaskan pelukannya dariku. "Apa kamu akan merasa baik-baik saja jika tinggal dengan Papa?" tanyaku. Cindy mengernyitkan dahi dan berpikir sejenak cukup lama, sampai membuat Jenna yang berada di belakangnya bergerak gelisah. "Asalkan selalu sama Papa, aku akan baik-baik saja," jawabnya. Dan itu membuatku merasa sangat bahagia. "Kalau begitu, bisakah kamu menata kamarmu kembali dan main di dalam? Aku nanti akan menyusulmu," ucapku. Lalu Cindy seperti anak anjing yang patuh mulai masuk sambil menarik kopernya. "Apa maksudnya itu?" tanya Jenna. "Kamu paham maksudku, Jenna?" jawabku. Apa yang telah terjadi sampai Cindy mengatakan kalau Dio memanfaatkan kalian? Kukira dia bisa lebih membahagiakan Cindy dengan uangnya dibandingkan aku, tanyaku. Jenna terdiam, lalu mulai menceritakan semuanya. Dia tidak peduli pada Cindy dan hanya memberinya uang untuk membahagiakannya, jawab Jenna. Ternyata Dio memiliki kerjasama bisnis besar, tetapi orang itu hanya ingin bekerja sama dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Jelas sekali kalau Dio hanya membutuhkan Jenna dan Cindy sampai mendapatkan kerja sama bisnis itu. Setelahnya, tentu saja Dio membuang mereka. Aku kira Dio akan lebih bisa menjamin hidup Cindy dengan semua uang itu. Cindy sudah berusaha membuat koneksi dengan Dio. Aku tidak bisa menyalahkannya, tetapi Dio selalu membuang semua gambar Cindy dan memberinya uang. Aku baru tahu soal itu ketika dipertemukan dengan orang yang memberinya kerjasama, jelas Jenna. Aku tahu kalau ada sesuatu yang salah dengannya, tetapi kamu yang memaksa untuk membawa Cindy dariku, jawabku. Jenna, aku tahu mungkin ini akan terdengar sangat egois, tapi aku tahu kalau aku bermasalah sejak dulu. Aku tahu sejak awal kalau Cindy bukanlah anakku, dan aku memaafkanmu untuk itu, ucapku. Wajah Cindy terlihat memerah dan tangisnya pun mulai pecah di hadapanku. Aku memaafkanmu sekali ini saja, tapi tidak untuk pengkhianatanmu yang kedua kalinya. Aku akan mengadopsi Cindy
dan menyamin hidupnya. Kamu jangan khawatir. Kuharap kamu menemukan pria yang bisa memberimu kebahagiaan. Ucapku menutup pembicaraan itu. Aku tidak berusaha menenangkan Jenna, tidak juga memberi solusi untuk masalah baru dalam hidupnya. Aku sudah cukup bahagia mendapatkan Cindy kembali dan akan menepati janjiku pada Jenna. Mungkin ia bisa mengunjungi Cindy sesekali, tapi bukan berarti dia bisa memilikinya dan membawa Cindy pergi dariku untuk kedua kalinya, pikirku. Sekian.